Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, Timnas Indonesia yang kian mendunia. Tiba-tiba Timnas Indonesia melompat begitu tinggi dan mengejutkan sepak bola dunia. Jadi begitulah Timnas Indonesia yang berjaya mengejutkan semuanya, yang berjaya mengejutkan sepak bola dunia dengan perkembangan yang sangat-sangat pesat ya. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Just like they did with Indonesia. If you ask Indonesia 10 years ago, how many half Indonesians there are? Oh, not many, maybe a handful. Change a couple rules, make it a little easier. Vic, you said there's not many players, but you also said they'll start coming out of the woodworks. They will. Yeah. Just like they did with Indonesia. If you ask Indonesia 10 years ago, how many half Indonesians there are? Oh, not many, maybe a handful. I guarantee you, hundreds will come out of the woodwork. Kevin Dix, pemain sepak bola berbakat yang memiliki darah Indonesia dan Belanda, kini menjadi sorotan dunia, berkat proses naturalisasi yang membawanya menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Lahir di Belanda pada tahun 1996, Kevin memiliki kemampuan bermain yang sangat kuat sebagai bek sayap, dan karirnya dimulai di klub-klub Eropa. Ia kini bergabung dengan tim nasional Indonesia, dan diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan dengan pengalamannya di liga-liga Eropa. Keputusan Kevin untuk menerima naturalisasi Indonesia, mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari pecinta sepak bola tanah air. Bagi para pendukung timnas, hadirnya Kevin dianggap sebagai tambahan berharga untuk memperkuat skuad Garuda, mengingat rekam jejaknya yang solid di lapangan hijau Eropa. Siapa Kevin Dix? Jiran kita secara rasminya dah dapat pemain warisan terbaru mereka. Kali ni bukan kaleng-kaleng geng. Pemain ni bermain untuk kelab di Liga Denmark, FC Copenhagen. Kevin Dix ni juga pernah bermain untuk kelab seperti Fiorentina, Empoli, VTC, Feyenoord. Beliau ni merupakan pemain pertahanan tengah yang berusia 28 tahun dan berketinggian 186 cm. Untuk teman-teman Indonesia, adakah dengan kehadiran Kevin ni akan menutup terus ruang untuk Rizky Ridho bermain dengan timnas Indonesia? Beritahu sikit. Erick Thohir buat magic lagi, dapat 3 pemain baru. Hal ini cukup istimewa kerana Kevin Dix akhirnya menjadi warga negara Indonesia. Dan juga untuk pertama kalinya Garuda Pertiwi mendapat 2 pemain naturalisasi pertama, yakni Noah Johana yang berposisi sebagai bek dan penyerang berbisa Estella Raquel. Mereka baru saja diambil sumpahnya di Kedutaan Besar Denmark. Ini saat yang sangat tepat bagi Kevin Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang dan Arab Saudi bulan ini. Ia akan menjadi pengganti Miss Hilgers yang mengalami cedera hamstring. Bagi sobat yang belum tahu, Kevin Dix memiliki banyak pengalaman bermain sebagai bek tengah atau bek sayap untuk tim FC Copenhagen, dan dia akan membantu membangun benteng yang tak tertembus bersama Jay Itzes dan Rizky Ridho. Timnas Indonesia perlu meraih hasil positif lawan Jepang dan Arab Saudi agar bisa mencapai target PSSI di peringkat ketiga atau keempat klasimen Grup C. Kabarnya masa depan Shin Taeyong sebagai pelatih timnas Indonesia juga bergantung pada hasil kualifikasi Piala Dunia kali ini. Gimana geng? Bisakah Kevin Dix membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia? Komen di sini. Sementara itu, pecinta sepak bola di dunia, menjadikan Indonesia sebagai contoh yang sangat baik, di mana Indonesia memberikan ruang yang sangat luas bagi pemain keturunan, untuk membela tanah leluhurnya. Just like they did with Indonesia. If you ask Indonesia 10 years ago, how many half Indonesians there are? Oh, not many, maybe a handful. Change a couple rules, make it a little easier. Vic, you said there's not many players, but you also said they'll start coming out of the woodworks. They will.
just like they did with Indonesia. If you asked Indonesia 10 years ago how many half Indonesians there are, not many, maybe a handful, I guarantee you hundreds will come out of the woodworks that we never knew had a great grandparent from India. So that is the potential that this team has, and they're not unlocking it. They're leaving it. The sad thing, one more thing, the sad thing is, what's the alternative? The infrastructure in India, from a soccer perspective, is a disaster. They don't have an infrastructure. Most regions in India don't even have a league or a team. You talk to Indians living in India, I did a ton of research on this, they don't know how to get involved. What's the pipeline to professional soccer? What's the pipeline to semi-professional soccer? They're just messing around. It's a big mess. There's no pipeline whatsoever. It's almost kind of like a much worse US soccer problem, is what they're seeing. Yeah, look, I completely agree with that. And I think, as a nation, you should try and maximize this. And we're not just talking about like smaller countries in football that are doing, that should be doing this. Even the best countries, if there was a player who's half German, half English, both countries will be fighting for that player. Kalau lihatkanlah timnas Indonesia sekarang ni penuh dengan pemain yang betul-betul berkualiti. Lagi-lagi lah kalau saya cakap Kevin, pemain Liga Denmark, FC Copenhagen, JEZ, Venezia, dan yalah FC20, Miss Hilgers, main klub. Kerana Indonesia sekarang dipenuhi dengan pemain-pemain yang boleh katakan penuh dengan pemain bintang. Kalau saya kirakanlah, itu belum campur lagi Jairo, Ole Romeni dan banyak lagi lah. Kalau timnas Indonesia boleh bawa, Emil pun dia nak try bawa. Tapi saya suka dengan timnas Indonesia sekarang ni, mereka ada effort untuk membawa pemain-pemain keturunan berbanding dengan FAM sendirilah. Pemain keturunan pun tak sampai-sampai lagi. Tu saya suka dengan timnas Indonesia sekarang ni, mereka ingin majukan negara dorang, bola sepak dorang dari setiap sudut. Dan bukan saja timnas lelaki, tapi timnas puteri juga dorang akan lengkapkan dengan 2 pemain keturunan. Nampak tak timnas puteri tu timnas wanita lah. Tim wanita dorang jugalah. And walaupun hari tu kalah, tapi dorang belum ada lagi pemain keturunan bawah. Tapi kita nampak lah timnas Indonesia sekarang, mereka memang betul-betul ingin membawa Indonesia ni menjadi salah satu negara besar seperti Jepang, Arab Saudi, negara-negara Arab yang negara hebat-hebat lah dalam bola sepak dunia lah. Kita jangan terkejut tahu nanti Indonesia boleh kalahkan Jepun, Indonesia boleh kalahkan Korea, Indonesia boleh kalahkan Brazil, dan Indonesia boleh jadi salah satu negara yang hebat dalam bola sepak. Apapun tim Indonesia teruskan berjaya, dan bola goat always issue. Guys, itu sajalah video kita kali ini. Assalamualaikum amigos, baby. Garuda terbang tinggi. Garuda terbang tinggi. Oke. Jadi memang betul timnas Indonesia itu ya, kalau kita lihat sekarang perkembangannya tuh sangat-sangat pesat gitu kan. Bahkan juga mengejutkan semuanya. Betul lah tuh katanya tadi, memang Indonesia tuh betul-betul berusaha gigih gitu kan untuk memajukan sepak bolanya, mengangkat gitu ya kemajuan sepak bola Indonesia. Dan itulah yang kita lihat sekarang ini. Memang luar biasa lah usaha Indonesia gitu ya untuk menaikkan, memajukan lagi sepak bolanya ini. Dan memang tidak mustahil kalau satu hari nanti gitu ya timnas Indonesia akan bersaing ketat lagi nih dengan pasukan-pasukan sepak bola yang kuat-kuat gitu kan. Apapun ya, good luck untuk timnas Indonesia. Perjalanannya menuju Piala Dunia 2026. Semua mendukung gitu kan perjuangan timnas Indonesia. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.